Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, agar tetap semangat ya. Meskipun ini kita sedang berpuasa Ramadan, kita harus tetap semangat ya untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini ya akan kita bahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib ya, yang mana kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib. Nabi Muhammad SAW ya, salah satunya melakukan hijrah ke Yathrib ya, sebab yang paling utama adalah karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari kota Makkah ke Yathrib atau sekarang disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Nah, sebab-sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib ya adalah karena situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, yaitu yang pertama adalah adanya siksaan dari kaum kafir Quraisy. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kafir Quraisy sangat menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu ajaran Islam ya. Kaum kafir Quraisy sangat memegang teguh adat istiadat dan ajaran nenek moyangnya ya, diantaranya adalah menyembah berhala atau patung-patung yang diletakkan di Ka'bah. Maka saat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam dan mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka spontan menentang, menolak, bahkan disertai dengan hinaan, cacian, ancaman, kemudian siksaan yang bertubi-tubi kepada kaum muslimin yang telah mengikuti ajakan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi kaum kafir Quraisy ini sangat menentang dan menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian kafir Quraisy ya, ini menghina, mencaci, mengancam, menyiksa kaum muslimin. Dan yang paling sadis adalah kaum kafir Quraisy ini mengancam melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menyebabkan Rasulullah SAW ya dalam situasi tersebut ya, perlu ya untuk melakukan hijrah. Salah satunya yaitu hijrah ke kota Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Nah, akan tetapi adanya siksaan yang bertubi-tubi dari kafir Quraisy tersebut tidak sedikit pun melemahkan semangat dan keimanan daripada kaum muslimin. Bahkan seiring dengan kerasnya siksaan yang diterima kaum muslimin, maka itu membuat kaum muslimin semakin bertambah kuat ya. Jadi hijrah ini bukan berarti menghindari dari karena ketakutan, menghindar karena ketakutan terhadap siksaan kafir Quraisy, akan tetapi lebih daripada untuk meredakan ya, situasi, untuk menyusun strategi yang lebih baik di dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Kemudian sebab yang kedua, situasi kedua yang menyebabkan Rasulullah hijrah ke Yathrib adalah untuk menyatukan suku Aus dan suku Khazraj ya. Di mana di kota Yathrib itu terdapat dua golongan besar
ya, dari bangsa yang berbeda, yaitu golongan pertama yang berasal dari bangsa Yahudi, kemudian golongan kedua yang terdiri dari suku-suku Arab, ya, di mana dua suku Arab yang terkenal adalah suku Aus dan suku Khazraj. Nah, kedua suku Aus dan Khazraj ini sering bermusuhan satu dengan yang lainnya karena dipicu oleh bangsa Yahudi, ya. Karena seringnya, ya, kedua suku Aus dan Khazraj ini bermusuhan, maka ada satu misi dari Rasulullah SAW untuk menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Mana pada tahun ke-10 kenabian, suku Khazraj datang ke Mekah untuk berhaji, kemudian disambut oleh Rasulullah di tempat yang bernama Al-Aqabah. Di tempat tersebut Rasulullah mengadakan pertemuan dengan suku Khazraj sambil Rasulullah mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk Islam. Kemudian pada tahun 12 kenabian dibuatlah perjanjian Aqabah yang pertama atau Bai'atul Aqabah yang pertama, ya, yang mana perjanjian tersebut disebut perjanjian wanita, ya, karena di dalam perjanjian tersebut terlibat seorang wanita yang bernama Afra binti Abid ibnu Tha'labah. Nah, apa isi daripada perjanjian Aqabah yang pertama? Yang pertama adalah kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Yang ketiga, kami tidak akan berzina. Yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Yang kelima, kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Keenam, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya, ya, pada tahun ke-13 kenabian ada 73 orang dari Yasrib berkunjung ke Mekah untuk menemui Rasulullah SAW. Mereka bertemu Rasulullah untuk meminta pada Nabi Muhammad SAW agar bersedia untuk pindah ke Yasrib. Nah, Rasulullah pun menyetujuinya untuk pindah ke Yasrib. Nah, kemudian dibuatlah sebuah perjanjian lagi, yaitu perjanjian Aqabah yang kedua. Di dalam perjanjian Aqabah yang kedua ini Rasulullah SAW didampingi oleh paman beliau yang bernama Abbas, di mana pada saat itu Abbas belum masuk Islam. Nah, saat Bai'atul Aqabah kedua tersebut, Abbas berpesan agar suku Aus dan suku Khazraj dapat, ya, menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendapat pesan dari Abbas tersebut, ya, orang-orang Yasrib berjanji akan membela Rasulullah, mendukung segala dakwahnya dan menjaga keselamatan Rasulullah dari serangan musuhnya. Adapun Bai'atul Aqabah kedua berisi kesanggupan suku Aus dan Khazraj kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan semangat maupun malas. Yang kedua, menafkahkan harta baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah atau maupun dalam keadaan sulit. Yang ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, tetap tabah menghadapi celaan daripada orang kafir. Yang kelima, melindungi Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarganya, yang mana dengan hal itu mereka akan mendapatkan surga. Nah, sesuai dengan isi baiat pertama dan kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan dukungan secara moral dari penduduk Yathrib, sehingga ini menambah semangat, motivasi, keberanian Rasulullah dan kaum muslimin untuk melakukan hijrah. Nah, berikutnya sebab yang ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yathrib adalah mendakwahkan agama Islam pada masyarakat Yathrib atau masyarakat Madinah. Nah, sebelum datangnya Islam, suku Aus dan Khazraj ini selalu bermusuhan, karena dipicu atau diprovokasi oleh golongan dari Yahudi. Selalu terjadi perselisihan antara suku Aus dan Khazraj, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah di antara suku Aus dan Khazraj. Nah, pertikaian ini antara suku Aus dan Khazraj ini mulai mereda semenjak kedatangan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib. Nah, keberadaan Rasulullah di Yathrib memberikan dampak yang baik, dampak yang positif pada hubungan antara kedua suku tersebut. Nah, karena dampak positif tersebut, kedatangan Rasulullah tersebut, maka semakin banyak kedua suku Aus dan Khazraj tersebut yang memeluk agama Islam, sehingga semakin tertanam di dalam hati mereka tali keimanan, yang mana ini mempererat persaudaraan antara sama umat Islam di dalam kaum Aus dan dalam suku Aus dan suku Khazraj. Nah, walaupun ini tidak bisa menghilangkan sama sekali sisi fanatisme kesukuan, akan tetapi telah tertanam dalam jiwa mereka bahwa semua manusia dalam pandangan Islam adalah sama, karena yang membedakan derajat manusia di sisi Allah hanyalah ketakwaannya saja. Nabi Muhammad SAW memberikan penerangan, memberikan penjelasan kepada masyarakat Madinah bahwa Islam adalah agama yang menentang diskriminasi, menentang membeda-bedakan, dan Islam sangat cinta dengan perdamaian. Di dalam menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah SAW banyak sekali memberikan contoh dan teladan. Jadi langsung memberikan contoh dan teladan kepada kaum muslimin dalam bertingkah laku, dalam perbuatan sehari-hari, dalam hubungan kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mudah diterima seruan Islam tersebut, karena Rasulullah memberikan contoh dan teladan yang terbaik di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan hidup sederhana, bertutur kata yang lembut, dan mencintai masyarakat di sekitarnya. Seruan ataupun dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umat manusia, khususnya ini di Madinah, dilakukan dengan cara yang damai dan tanpa kekerasan sedikit pun. Nah, dengan cara tersebut, dengan cara damai tanpa kekerasan, maka orang-orang yang awam dapat dengan mudah menerima ajaran Islam, kemudian untuk beriman dan mengikuti masuk agama Islam. Demikian sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib, yang mana
Ini membawa kebaikan tersendiri khususnya bagi masyarakat di kota Yasrib atau Madinah. Nah, semoga ini juga membawa dapat kita contoh teladan dari Rasulullah yang melakukan dakwahnya dengan memberikan teladan yang baik dengan cara damai dan tanpa kekerasan. Oke, demikian penjelasan tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik untuk kita terapkan hal-hal baiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.